adalah pertumbuhan sel ganas yang awal munculnya itu di usus besar, yang sering disebut kolon atau rektum. Penyakit ini seringkali tumbuh dikarenakan pertumbuhan polip atau jinak yang lama-kelamaan menjadi kanker. Sebenarnya penyakit ini memiliki peluang yang sangat tinggi untuk sembuh jika ditangani lebih awal, yang sebelumnya jinak tidak menjadi kanker yang ganas. Untuk gejala kanker kolorektal itu bervariasi dan tidak spesifik, tetapi gejala yang sering muncul yang pertama itu perubahan pola BAB, seseorang merasakan sembelit atau diare yang berlangsung selama beberapa hari, dan yang kedua itu perdarahan rektal. Adanya perdarahan merah yang bercampur warna hitam yang mengikut saat sistem pencernaan yang keluar dari anus saat BAB. Dan yang ketiga itu seseorang merasa nyeri atau kram selama sepanjang hari. Dan yang keempat itu penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas. Etiologi atau penyebab dari kanker kolorektal yang pertama itu pola makan yang tidak seimbang, kedua mengonsumsi makanan lemak yang berlebihan, dan yang ketiga gaya hidup tidak baik, dan yang keempat itu perokok dan selalu mengonsumsi alkohol. Jadi itu penyebab dari seseorang terkena kanker kolorektal. Untuk risiko dari seseorang yang terkena kanker kolorektal, pertama itu kelebihan berat badan atau obesitas, dan yang kedua itu kurang aktivitas fisik atau olahraga, dan yang ketiga lanjut di atas usia 50 tahun, dan yang keempat memiliki riwayat kanker kolorektal, dan yang memiliki riwayat keluarga dengan terkena kanker kolorektal. Ini patofisiologinya untuk kanker kolorektal. Yang pertama itu usus besar atau rektum, yang seiring berjalannya waktu menjadi iritasi, dikarenakan terus-menerus mengonsumsi makanan yang tinggi lemak, merokok, dan juga alkohol, dan lain-lain. Nah, DNA sel mukosa itu rusak, mutasi gen APC, KRAS, TP53. Sel epitel usus tumbuh dengan tidak normal. Nah, selanjutnya polip adenom. Nah, di sini munculnya kayak kutil di dinding usus dengan berjalannya waktu. Polip adenom seiring berjalannya waktu makin besar dan bentuknya itu berubah. Nah, selanjutnya displasia. Sel yang terjadi masih bandel atau masih jinak sebelum menjadi ganas. Nah, berjalannya waktu, tembus lapisan mukosa jadi kanker invasif. Kanker memakan lapisan otot usus dan tembus ke luar usus, dan menyebar lewat 3 jalur. Yang pertama itu limfe, KGB di sekitar usus bengkak. Yang kedua itu darah ke hati dan paru atau metastase. Yang ketiga itu tembus langsung atau ke organ sekitar kandung kemih dan rahim. Nah, usus jadi sempit, selanjutnya sumbatan, pendarahan, dan juga nyeri. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kanker kolorektal ini memiliki peluang kesembuhan yang tinggi jika ditangani lebih awal dengan mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian, dan juga menjaga berat badan tetap ideal. Dan untuk komplikasi yang terjadi pada seseorang yang terkena kanker kolorektal, yang pertama itu obstruksi usus atau penyumbatan, dan yang kedua perforasi kolon atau usus berlubang, dan yang ketiga saluran cerna yang menyebabkan seseorang menjadi anemia. Untuk pencegahan kanker kolorektal ini sangat disarankan untuk seseorang yang sedang mengidap penyakit kanker kolorektal. Yang pertama itu mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga biji-bijian, dan yang kedua itu berhenti merokok dan juga alkohol. Yang ketiga itu menjaga berat badan tetap ideal, dan yang keempat itu beraktivitas atau berolahraga dengan konsisten. Baik, sekian materi dari saya tentang kanker kolorektal. Kanker kolorektal yaitu kanker yang terjadi pada usus besar atau rektum akibat pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali yang menyebabkan perubahan pola BAB dan juga anemia. Saran dari saya, deteksi dini sebelum penyakit kanker kolorektal yang jinak menjadi ganas dengan cara ditangani lebih awal.